Say hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan spoileran komik Magic Emperor-nya. Di part sebelumnya, akhirnya Zhuofan diturunkan ke kamar Buddha. Nah, kenapa Ane lebih memilih untuk menyebut itu sebagai kamar Buddha dan bukan kayak kamar tukang atau kamar pelayan? Nah, di part kali ini kita akan dengarkan alasannya. Dan tadi ada yang komen nih, hujan-hujan gini butuhnya bonusan, Min. Iya, Miminnya juga sama, lagi butuh bonusan, lagi krisis tingkat dewa. Habis ketarik orang dari kreditan, waduh, habis dompet auto kanker. Jadi kalau misalnya ada abang-abang yang mau traktir Mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Itu ya, thank you banget. Dan kita lanjut ke part 92. Karena hari ini hari Selasa, maka tentu saja ini adalah bonusan. Cuma nggak tahu nih nanti apakah bisa ke-upload malam ini atau malah jatuhnya tengah malam, nanti nggak tahu. Kita lihat aja. Nah, part kali ini Ane ambil dari bab 525 sampai dengan 528. Di malam yang gelap dan sunyi, bulan tampak bersinar dengan cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi menerpa wajah Zhuofan. Kini dia tampak berada di sebuah ruangan kecil yang kumuh dan duduk dengan sangat tenang. Api biru kini tampak menyala di dahinya. Zhuofan kini sedang berkultivasi dan memurnikan jiwanya. Secara bertahap, kekuatannya pun terus bertambah sedikit demi sedikit. Teng 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 teng. Tiba-tiba terdengar suara bel yang masuk ke telinga Zhuofan dan langsung mengganggu konsentrasinya. Perlahan api biru di dahinya pun mulai padam dan Zhuofan tampak mengerutkan keningnya. Zhuofan, cepat bangun, kita harus berkumpul. Suara Paman Yuan terdengar tergesa-gesa dan segera membuka pintu ruangan milik Zhuofan. Kini Paman Yuan tampak melihat Zhuofan yang masih tampak santai, jadi dia langsung meraih tangan Zhuofan dan membawanya keluar. Zhuofan pun terkejut dan kemudian berkata, "Paman Yuan, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak begitu cemas?" "Oh, kamu baru saja datang, jadi wajar jika kamu tidak tahu. Sekarang dua ahli terkuat di tempat ini memanggil semua budak untuk berkumpul. Jadi kita harus bergegas. Jika kita sampai terlambat, maka kita bisa kehilangan nyawa kita," kata Paman Yuan dengan panik dan matanya pun tampak ketakutan. Zhuofan menjadi bingung. Dua ahli terkuat? Bukankah rumah Buddha ini berada di bawah kendalimu? Hei, mana mungkin orang tua ini menjadi pemilik dari tempat ini? Aku hanya seorang pelayan dan hanya memiliki basic kultivasi penempaan tulang. Bagaimana bisa orang tua bawah tanah sepertiku menjadi pemilik dari tempat ini? Kata Paman Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Dia kini masih terus menarik tangan Zhuofan sambil berlari. Zhuofan perlahan mengetahui bahwa sepertinya ada ular di balik semua ini. Namun dia masih tampak tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, ular mana yang bisa menghadapi seekor naga? Zhuofan kini tampak tersenyum dingin dan kemudian mengikuti Paman Yuan dari belakang. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kaki gunung. Di sana terlihat sebuah lubang hitam seperti gua yang bisa dimasuki oleh seorang pria dewasa. Dari segala arah terlihat ada banyak orang yang mulai memasuki lubang itu. Paman Yuan kini melihat dengan wajah yang khawatir dan segera berkata, "Sial, sudah banyak sekali orang yang datang. Kita hampir terlambat. Ayo segera pergi," kata Paman Yuan yang segera menarik Zhuofan masuk ke dalam lubang itu. Begitu mereka memasuki gua, api di kanan dan kiri gua tampak menyala dan menerangi lorong gua. Semua orang kini tampak berjalan dengan cepat, dan setelah setengah jam berjalan kaki, akhirnya mereka bisa melihat sisi terang di ujung gua, atau bisa disebut sebagai pintu keluar. Setelah keluar dari sana, Zhuofan memasuki aula besar yang cukup luas. Itu adalah tempat yang dibangun di dalam gunung
dan luasnya hampir puluhan mil. Selain itu juga, semua orang kini telah berkumpul di tengah-tengah aula itu. Jumlah mereka mungkin ada sekitar 10.000 orang dan menatap platform yang ada di atas mereka. Di atas tempat itu ada seorang wanita yang memiliki tato kalajengking di wajahnya dengan warna ungu agak kehitaman. Matanya juga tampak ganas dan aura yang keluar dari tubuhnya pun tampak mengerikan. Bagaimana tidak, wanita ini setidaknya berada di ranah visi dewa. Selain itu di sampingnya juga ada seorang pria yang berbadan kekar dan berjubah hitam. Dari auranya, Zovan juga bisa merasakan bahwa pria ini berada di tahap 4 ranah visi dewa. Lalu setelah itu Zovan berkata, "Tidak kusangka rumah budak adalah tempat di mana para naga juga bersembunyi." Paman Yuan kini menarik lengan baju Zovan dan kemudian berkata dengan hati-hati, "Mereka semua adalah murid tingkat atas sebelumnya. Hanya karena mereka mendapatkan hukuman, jadi mereka ada di sini sekarang. Lalu karena emosi mereka juga mudah terpancing, jadi jangan sampai kamu memprovokasi mereka. Meski kamu memiliki 4 diaken di belakangmu, tapi mereka juga memiliki para tetua yang melindungi mereka. Jadi jika kamu pergi untuk memprovokasi mereka, itu sama saja kamu seperti menantang maut." "Paman Yuan, kenapa kamu tidak segera berkumpul? Apa yang sedang kau gumamkan?" teriak pria yang ada di atas platform itu dengan galak. Paman Yuan tampak sadar dan kemudian menunduk, lalu kemudian memberi Zovan tanda untuk ikut bersikap baik. Setelah itu dia pun menarik Zovan dan berkumpul di tengah. Lalu dengan sedikit merayu, Paman Yuan berkata, "Maafkan saya, orang tua ini terlambat hari ini. Saya harap Anda berdua tidak marah." Ya, meski Paman Yuan itu lebih tua, tapi secara umum kultivasinya itu sangatlah rendah. Jadi tetap saja Paman Yuan ini sangat menghormati kedua orang ini. "Ah, dasar tua bangka. Jika bukan karena kamu adalah orang tua dan tubuhmu tidak terlalu bagus untuk kultivasi, aku pasti sudah menangkapmu dan menjadikanmu sebagai material kultivasiku," kata pria berbadan kekar itu dengan marah. Paman Yuan kini mengangguk dan berulang kali dia berkata, "Terima kasih untuk Tuan Guilang karena tidak membunuh orang tua ini." Baiklah. Segera berikan daftarnya padaku dan aku akan menghitung semua orang yang datang. Setidaknya kau harus berguna karena tubuhmu tidak bisa digunakan untuk berlatih kultivasi," kata Guilang. Baik, kata Paman Yuan yang kemudian membungkuk dan memberikan daftar nama pada Guilang. Setelah Guilang mengambil daftar nama itu, dia mulai mengabsen satu persatu. Suaranya cukup keras sampai membuat orang hampir tuli. Dia melakukan itu mungkin untuk menunjukkan keahliannya dan mengintimidasi yang lain. Lalu setelah semua orang dipanggil, segera mereka pun mengangkat tangan. Dan setelah selesai, Guilang kemudian membalik lembaran terakhir dan di sana masih tersisa satu nama. Zovan. "Apakah ini adalah pendatang baru itu?" katanya. "Benar," kata Zovan sambil mengangkat tangannya dengan santai. Guilang kini meliriknya dan kemudian mencibir. Karena kamu pendatang baru, maka sepertinya aku harus memberitahumu tentang aturan yang ada di sini." Tidak, tunggu Tuan Guilang. Kasihanilah anak ini." Buru-buru Paman Yuan maju dan memohon. Dia kembali berkata, "Tuan Guilang, anak ini dilindungi oleh 4 diaken dan mereka meminta saya untuk menjaganya. Jika sampai Anda menyakitinya, saya tidak tahu lagi bagaimana nanti saya menjelaskan pada mereka." Guilang kini tampak tidak peduli dan mengepalkan tinjunya dengan erat hingga terdengar suara berderit. "Hah, aku tidak peduli meski dia memiliki diaken yang mendukungnya. Lagi pula, ada tetua juga yang mendukung di belakangku. Ketika kau datang ke tempat ini, maka kau harus mematuhi semua aturan yang ada di sini." "Tuan Guilang, kali ini sungguh berbeda.
Keempat Diaken benar-benar menghargai anak ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka mengancam akan menghancurkan rumah budak jika sampai terjadi sesuatu padanya. Lalu jika mereka melakukan itu, apakah para tetua akan melindungi Anda? Kata Paman Yuan dengan lembut dan hati-hati. Kini Quilang tampak berpikir sejenak. Dia menyadari bahwa mereka sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang buangan yang ditinggalkan oleh sekte. Bahkan meski saat ini dia berada di ranah visi dewa pun, dia sudah seperti tidak punya masa depan lagi. Karena dia juga tidak bisa keluar dari tempat itu dengan mudah. Lantas, jika ada orang yang cukup kuat dan bisa menghajarnya di tempat itu, maka itu akan menjadi akhir bagi dirinya. Lagi pula, para murid luar saja itu tidak dianggap meski mereka dibunuh. Apalagi hanya seorang budak seperti dirinya. Memikirkan semua itu, pada akhirnya Quilang menghela nafas panjang. Lalu, wanita yang ada di samping Quilang kemudian berkata, "Quilang, karena anak ini sangat berharga di mata keempat Diaken, maka lebih baik kita tidak membuat masalah padanya." Quilang pun segera mengangguk dan melepaskan tinjunya. Setelah itu, Quilang menatap semua orang dan berkata dengan keras, "Hari ini, aku telah membunyikan bel dan memanggil kalian semua untuk berkumpul karena satu hal. Hari ini Surafield akan diadakan lagi, dan hanya yang bisa bertahan, yang bisa keluar dari tempat ini." "Apa?" Semua orang terkejut dan kemudian ada yang berteriak lagi, "Apakah ini candaan? Bukankah Surafield akan dilaksanakan 3 tahun sekali? Ini baru setengah tahun sejak Surafield terakhir. Bagaimana mungkin?" Quilang langsung menatap pria itu dan langsung membuatnya terdiam. Dia tidak lagi melanjutkan kata-katanya karena merasa takut. Setelah itu, Quilang dengan suara tinggi berkata, 3 tahun atau 6 bulan itu sama saja bagiku. Pada akhirnya, hanya yang kuat yang bisa bertahan di tempat ini. Lalu, bagi mereka yang lemah, mereka seharusnya sadar dan menjadi bahan kultivasi serta memberikan kontribusi pada sekte. Sekarang semua orang sudah berkumpul dan begitu aku memukul bel, itu artinya Surafield akan dimulai. Lalu saat bel kedua berbunyi, itu artinya Surafield telah selesai. Apa kalian bisa mendengarku? Setelah mendengar hal itu, semua orang kini menjadi panik dan mereka merasa tidak siap sama sekali. Kini Paman Yuan melirik Zuofan dan dia tampak sangat cemas. Lagi-lagi dia kemudian memohon pada Quilang, "Tuan Quilang, Nak Zuofan adalah pendatang baru dan dia belum melihat kekejaman dari Surafield. Bisakah Anda memberikan kelonggaran padanya dan mengizinkan dia untuk tidak berpartisipasi kali ini?" Ini adalah aturan di tempat ini. Bahkan jika para Diaken yang ada di belakangnya tidak setuju pun, aku tidak bisa memberikan pengecualian. Semua budak harus patuh, dan tidak ada yang boleh mengeluh. Jika aku mengistimewakan satu orang, bagaimana bisa aku menjadi pelayan publik di masa depan? Kata Quilang dengan tegas. "Hei wajah hantu raksa Yueling dan wajah hitam Yama Quilang, kalian benar-benar pendusta!" teriak seorang dari dalam kerumunan. Dia kemudian menunjuk 2 orang itu dan berteriak, "Jangan pikir aku tidak tahu. Para tetua sedang tidak mengumpulkan bahan kultivasi sekarang. Kalian melakukan ini atas dasar inisiatif kalian sendiri. Aku tahu bahwa kalian sedang mengumpulkan bahan untuk saudara perempuan dan juga anak kalian. Aku tahu bahwa kompetisi di dalam sekte akan segera dilakukan, dan karena itu mereka membutuhkan bahan kultivasi. Jangan jadikan pelayanan publik sebagai kedok untuk bertindak semena-mena." Begitu orang itu selesai mengatakannya, tiba-tiba tubuhnya terangkat dan dia melayang di udara. Quilang tersenyum dan angin hitam tiba-tiba melesat ke arah pria itu dan dalam satu pukulan, pria itu menjerit kesakitan. Darah segera keluar dari mulutnya dan akhirnya dia mati. Kini semua orang melihatnya dan mulai gemetaran.
Sofan sendiri tampak sedikit terkejut karena kejadian ini. Rupanya kekuatan primordial dari Kuilang sungguh mendominasi. Itu pasti terkait dengan teknik kultivasi yang ia miliki. Dia benar-benar menggunakan metode kultivasi yang kuat dan kejam. Sofan kini paham bahwa semua orang di tempat itu pada dasarnya hanya digunakan sebagai bahan latihan. Sofan perlahan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Setelah itu, Kuilang membunyikan lonceng yang ada di sampingnya dengan suara yang keras. Surafield telah dimulai. Siapapun yang ingin bertahan, mulailah bertarung dan bunuh lawan kalian. Kini suasana di tempat itu menjadi sunyi dan semua orang saling memandang satu sama lain dengan tatapan waspada. Keringat dingin mulai membasahi tubuh mereka masing-masing. Pam! Ledakan keras dari salah satu sisi tempat itu terdengar, dan seorang ahli di ranah penempaan tulang tahap 8 terlempar keluar. Semua orang kini kehilangan ketenangan mereka lalu kemudian melihat ke atas. Rupanya serangan itu tidak lain berasal dari Kuilang untuk memanaskan suasana. Semua orang kini mau tidak mau menelan ludah mereka dan dilanda ketakutan. Kini kemarahan mulai memuncak di dalam hati mereka karena mereka tidak mau terbunuh. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan membunuh yang lainnya. Dan segera semua orang pun berkelahi satu sama lain. Bahkan ada juga yang menusuk dari belakang. Akhirnya tempat itu pun dipenuhi dengan darah dan mayat yang mulai bergeletakan. Sofan yang melihat hal ini menatapnya dengan tatapan dingin. Dia sadar benar bahwa semua orang yang saat ini bertarung hanya karena ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya memang lagi pula, setiap orang itu memiliki iblis di dalam hati mereka. Jadi ketika mereka didesak sampai ke sudut seperti ini, otomatis mereka akan memilih untuk membunuh orang lain daripada dia yang dibunuh. Inilah keganasan dari Surafield, di mana semua orang akan berubah menjadi iblis yang sesungguhnya. Saat Sofan sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada ahli di tahap 3 ranah surga yang mendalam melesat ke arah Sofan. Dia bergegas dengan niat membunuh yang besar tanpa tahu siapa yang hendak ia lawan. Dari segi kultivasi saja jelas kalau orang ini tuh jauh lebih lemah daripada Sofan. Jadi sudah bisa ditebak kalau orang ini hanya menjemput ajalnya. Melihat hal itu, Sofan masih berdiri dengan tenang. Lalu dengan satu hentakan, niat membunuh langsung melesat ke ahli itu dan membuat ahli itu jatuh ke tanah dan berhenti bernafas. Sofan menatapnya dan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Tapi dia masih berdiri, diam di sana tanpa bergerak sedikit pun. Sampai akhirnya, kini dia didatangi oleh beberapa orang yang haus akan darah. Tapi tetap saja, Sofan tidak bergerak dan semua orang itu mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Dengan begini banyak orang yang kemudian menjauh dari Sofan dan membuat dia terlihat cukup menonjol di tempat itu. Kuilang yang melihat ini merasa heran. Ada apa dengan anak itu? Aku tidak percaya dia memiliki hubungan dengan para diagen. Dia bahkan tidak terlihat menikmati Surafield ini dan seolah-olah dia tidak sedang berada di tempat ini. Ini sungguh tidak cocok. Dia sungguh tidak cocok di kultivasi jalan iblis. Yueling pun kini mendengarnya dan dia berkata, anak ini memang aneh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kultivator jalan iblis. Bukankah dia terlihat seperti kultivator biasa? Bahkan dalam situasi seperti ini pun dia tidak mencoba untuk membunuh orang lain yang ada di sana. Bukankah hati anak ini terlalu lembut? Sesungguhnya, dia adalah tuan yang sebenarnya, kata Paman Yuan yang kini ada di dekat Kuilang dan Yueling. Dia kini mengamati Sofan dan berkata lagi, pada dasarnya setiap orang memiliki iblis di dalam hatinya masing-masing. Dengan menggunakan kultivasi jalan iblis, iblis akan menjadi semakin kuat dan membuat si pengendali tubuhnya menjadi liar.
Biasanya mereka akan membabi buta dan memiliki rasa haus darah yang mengerikan. Tapi, jika ahli itu tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia hanya akan tertelan dan mengalami kemacetan. Tapi siapa yang bisa mengendalikan iblis di dalam hatinya, maka dia sesungguhnya sudah menjadi iblis yang sejati dan dia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Aku sungguh tidak menyangka kalau anak muda seperti dia bisa mengendalikan iblis di dalam hatinya. Aku yakin masa depan anak ini akan sangat cerah di masa depan. Dia sungguh memiliki masa depan yang tidak terbatas, kata Paman Yuan sambil memuji. Sedangkan kini Yueling serta Kuilang tampak memandang Paman Yuan dengan ekspresi yang aneh dan bingung. Mereka menyadari bahwa kata-kata dari Paman Yuan itu sangat dalam, sampai-sampai mereka tidak bisa memahaminya. "Hei orang tua, apa yang sedang kamu katakan? Apa kamu mengigau?" kata Kuilang sambil menatap Paman Yuan. Dia kini tampak memasang ekspresi yang curiga. Paman Yuan kemudian tiba-tiba tersadar dan agak terkejut setelah mendengar teguran dari Kuilang. Lalu dia segera tertawa dan menggaruk kepalanya. "Maafkan saya, orang tua ini terbawa suasana. Saya hanya ingin mengatakan kalau Su Fan itu bukanlah orang biasa. Maka lebih baik Anda berdua menjaganya dengan baik di masa depan." Kuilang kini tampak marah. "Kau pikir kami ini siapa? Bagaimana bisa kau menyuruh kami untuk merawat bocah itu? Dan apa kau pikir dirimu adalah tuan yang tiada tara hingga kamu bisa menyuruh-nyuruh kami?" Paman Yuan tampak tertawa kecil dan kemudian dia kembali merendah. "Maafkan saya, orang tua ini tidak akan berani melakukan itu." Kini Kuilang dan Yueling saling menatap satu sama lain dan merasa heran. Bagaimana bisa orang tua yang lemah bicara begitu banyak hal, bahkan sampai menyuruh mereka. Lalu waktu berjalan dan setengah jam pun berlalu. Pembunuhan masih terus berlanjut dan Zuo Fan masih tidak bergerak dari posisinya. Dia hanya melihat pembantaian yang ada di tempat itu. Kuilang yang kini melihat ke bawah merasa bahwa targetnya sudah terpenuhi. Lalu kemudian dia memukul bel yang ada di sampingnya. Meski bel itu keras, sayangnya tidak ada yang mendengarnya. Semua orang kini berubah menjadi iblis dan sangat haus darah. Melihat hal ini, Kuilang dan Yueling saling memandang satu sama lain dan kemudian berseru bersama, "Hentikan semuanya!" Segera suara itu bergema di seluruh ruangan dan membuat tanah sampai bergetar. Kekuatan primordial dari dua ahli di ranah visi dewa memang tidak bisa diremehkan. Segera semua orang berhenti dan langsung memegang kepala mereka karena mereka semua merasa kesakitan. Mereka sampai berguling-guling di tanah karena tidak bisa menahannya. Kuilang dan Yueling kini melihat sekeliling dan kemudian mengangguk. Ya, ini memang sudah cukup untuk mereka berdua. Yueling pun tampak mengangguk senang, lalu senyuman muncul di wajahnya. Tapi saat Kuilang sedang melihat ke depan, dia kembali terkejut. Yueling yang merasa keanehan dari Kuilang segera bertanya, "Kuilang, ada apa?" Kuilang pun masih tidak bicara. Dia kemudian menunjuk ke arah depan yang ia lihat, lalu Yueling pun melihatnya dan dia pun terkejut sekaligus kagum. Di sana, ternyata Zuo Fan masih berdiri dengan santai di tempatnya dan tidak bergerak sedikit pun. Sedangkan ahli-ahli yang lainnya sudah tergeletak di tanah. "Tidak mungkin, bagaimana dia bisa melakukan itu?" kata Yueling dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Kuilang pun kini tampak termenung lalu dia berkata, "Benar, padahal anak itu hanya berada di ranah surga yang mendalam tahap 6. Bagaimana bisa anak itu menahan kekuatan jiwa dari kita berdua? Apa dia kira-kira memiliki harta karun jiwa yang melindungi jiwanya?" Mendengar ini, Yueling tampak tercerahkan dan dia pun mengangguk. Tapi, Paman Yuan kemudian berkata dengan santai, "Orang tua ini sudah mengatakan kalau anak itu bukanlah orang biasa.
Hal yang terbaik adalah Anda berdua merawat anak itu dengan baik. Maka itu jelas akan memberikan manfaat untuk kalian di masa depan. Kini Qilang dan Yueling saling memandang satu sama lain dan kemudian perlahan mengangguk. Mereka mulai berpikir, jika memang Zulfan memiliki harta karun tingkat jiwa, maka itu berarti dia bukan orang biasa. Dia pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan itu segera merubah pikiran mereka berdua. Qilang terbatuk ringan dan memecahkan suasana yang ada di sana. Kemudian dia berkata, "Selamat untuk kamu yang telah bertahan di Surafield kali ini. Kamu dapat kembali dan besok kamu bisa mulai bertugas. Selain itu, semua orang yang masih bernafas, kalian semua juga pergilah dari tempat ini." Setelah itu semua orang pun pergi dengan gembira. Hanya Zulfan yang tampak tidak terlalu memahami ini dan dia berulang kali bergumam. Sebenarnya apa bedanya orang-orang ini dengan babi yang diternakkan? Mereka dibesarkan lalu dipanen secara berkala. Bukankah bedanya sudah cukup jelas bahwa mereka masih memiliki sinar kehidupan? Kata Paman Yuan yang kini mendekati Zulfan. Lalu setelah itu dia berkata lagi, meski mereka telah ditinggalkan oleh sekte dan dijadikan budak, tapi mereka masih memiliki harapan untuk bisa bebas. Mereka akan terus berkultivasi hingga menjadi cukup kuat dan bisa diangkat sebagai diaken atau bahkan tetua sekte. Karena itu, mereka tidak menyerah dan terus melangkah, meski mereka juga tahu jika mereka sampai gagal, maka mereka tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Tapi sebenarnya kupikir ini juga cukup bagus. Lagi pula kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Bahkan jika mereka berasal dari kandang babi pun, asal mereka cukup kuat, maka mereka tetap bisa keluar. Lalu bagi yang terlemah, tentu saja mereka akan menjadi pijakan dari yang terkuat. Mendengar ini, Zulfan seperti memahami sesuatu. Ya, ini memang adalah dunia dari para iblis. Jadi semua orang memiliki iblis di dalam hati mereka dan jalan kekuatan adalah yang paling utama. Kamar budak adalah tempat di mana sekte bisa menghasilkan sumber daya kultivasi selain bahan obat dan batu spiritual. Material untuk latihan bisa diciptakan dan seorang ahli yang kuat juga bisa dilahirkan. Meski itu artinya harus mengorbankan begitu banyak nyawa, tapi itu jauh lebih bermanfaat bagi sekte di masa depan. Justru sebenarnya, kamar budak ini adalah bagian paling penting dari sekte. Itu yang saat ini Zulfan pikirkan. Setelah itu Zulfan pun mengambil nafas panjang dan menenangkan suasana hatinya. Perlahan, suasananya pun berubah menjadi jauh lebih baik, dan hari ini dia mendapatkan pengetahuan baru dan sisi lain dari sekte Moje. Setelah itu, Zulfan kembali duduk bersila dan perlahan api biru muncul di dahinya. Energi surga dan bumi segera seperti tersedot ke dalam tubuh Zulfan. Paman Yuan yang ada di sana tampak terkejut ketika melihat hal ini. Dia sungguh tidak percaya dan tubuhnya pun sampai gemetaran. Di saat berikutnya, dengan suara yang lembut, dentuman energi seolah meledak dari tubuh Zulfan dan meningkat beberapa kali lipat. Lalu dalam satu tarikan nafas, Zulfan berhasil menerobos tahap 7 ranah surga yang mendalam. Paman Yuan kini menatap Zulfan dengan sangat takjub dan begitu mengaguminya. Dia menyadari bahwa sepertinya Zulfan telah berhasil merasakan sentimen baru yang yang kemudian membuat suasana hatinya pun berubah, dan dengan perubahan ini, dia bisa dengan segera meningkatkan kekuatan kultivasinya. Peningkatan keadaan pikiran seperti yang Zulfan alami ini sungguh jarang terjadi. Bahkan di zaman kuno saja itu jarang ditemui, apalagi sekarang. Tapi hari ini, Paman Yuan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri.
Dan karena hal itu juga, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Setelah beberapa saat, Suovan kembali menarik nafas panjang dan membuka matanya. Mata Suovan yang terbuka memancarkan cahaya emas yang sangat cantik. Suovan kini merasa risih. Lalu, Paman Yuan, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku tidak suka dengan laki-laki, jadi jangan coba untuk menggodaku. Paman Yuan terkejut lalu kemudian dia tersenyum. Tuan Zuo, jangan salah paham. Meski aku sudah tua, tapi aku juga masih suka wanita. Dan begitulah kedua orang itu kemudian tertawa bersama. Ngomong-ngomong Paman Yuan, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamar Buddha akan memiliki tempat seperti ini di dalamnya, kata Suovan sambil melihat ke sekeliling. Bukankah kamu juga sudah tahu kalau setiap orang memiliki cara hidupnya masing-masing? Bagi mereka yang kuat, mereka bisa bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Lalu, bagi mereka yang lemah, maka mereka harus memiliki cara hidup mereka sendiri. Apalagi di masa lalu, tidak ada aturan seperti sekarang. Semua tetua bisa datang kapanpun mereka mau dan memilih orang yang bisa mereka gunakan sebagai bahan latihan. Karena itu, orang tua ini memutuskan untuk menekan tingkat kultivasi sampai serendah mungkin. Jadi pada akhirnya tidak akan ada yang tertarik padaku. Selain itu, yang lain juga memiliki cara hidupnya sendiri, termasuk menyembunyikan diri di tempat ini, kata Paman Yuan. Suovan kini justru tampak bingung. Kalau begitu, bagaimana dengan Surafield? Paman Yuan segera melihat ke sekeliling dan memastikan bahwa di sana tidak ada orang. Dia kemudian mulai berbisik. Tuan Zuo, akan kukatakan sebuah rahasia, bahwa sesungguhnya Surafield itu adalah aturan yang muncul sejak kedatangan dari Tuan Kuilang. Hah? Kenapa dia melakukan itu? Tanya Suovan. Paman Yuan kemudian tertawa. Tuan Suovan, kamu harusnya tahu bahwa ada dua jenis orang yang berada di tempat ini. Orang pertama adalah mereka yang adalah orang buangan karena tingkat kultivasi mereka yang rendah. Orang pertama ini biasanya dibiarkan hidup dan berkultivasi, lalu saat mereka cukup kuat, maka mereka akan dijadikan sebagai material untuk kultivasi. Sedangkan orang yang kedua adalah para penjahat yang dihukum oleh sekte. Pada dasarnya mereka itu sudah cukup kuat dan mereka jelas bisa bertahan di tempat ini. Tapi, seperti yang kukatakan di awal, bahwa orang yang berada di sini masih memiliki cahaya untuk hidup. Siapapun yang telah memberikan kontribusi pada sekte, mereka bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan dibebaskan dari tempat ini. Meskipun mereka memiliki harapan, tapi memangnya pencapaian dan kontribusi apa yang bisa diberikan pada sekte dari tempat seperti ini? Kata Suovan yang kemudian memotong kata-kata dari Paman Yuan. Paman Yuan pun tertawa dan dia berkata, itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Seperti yang mereka dua lakukan sekarang. Perlahan mereka mulai menghasilkan jasa bagi sekte dengan aturan yang mereka buat. Memang sepintas itu terlihat sangat kejam, tapi sebenarnya ini memiliki dampak yang besar bagi sekte. Oh, kenapa kamu mengatakan itu? Tanya Suovan. Paman Yuan kemudian menjelaskan lagi. Ya, meski semua orang di kamar Buddha ini lemah, mereka punya cara untuk bertahan hidup mereka masing-masing. Seperti aku dulu yang menekan kultivasiku untuk menghindari para tetua yang sedang mencari material. Cara ini cukup efektif di masa lalu, tapi tidak sekarang. Dengan adanya aturan Surafield, semua orang menjadi ketakutan dan berlatih dengan jauh lebih keras. Mau tidak mau mereka semua saling bersaing untuk menjadi lebih kuat daripada yang lainnya. Dengan melihat perkembangan ini, jelas para tetua merasa sangat puas karena mereka bisa mendapatkan material kultivasi yang bagus nantinya. Bisa dibilang bahwa kualitas panen setelah adanya Surafield terus meningkat.
Dengan adanya Surafield, semua orang akan mulai menyadari bahwa nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi dan hanya bisa menjalankan tugas serta berlatih. Siapapun yang lemah pasti akan mati, dan mereka yang bertahan, perlahan mereka akan menjadi kuat dan setidaknya akan setara dengan murid luar. Lalu setelah itu, Yue Ling juga datang, dan beberapa aturan kemudian ditingkatkan lagi. Sekarang mereka yang berada di ranah penempaan tulang tahap 6 ke bawah tidak perlu berpartisipasi dalam Surafield. Tujuannya sederhana, supaya rumah budak tidak kehabisan orang. Karena rumah budak juga memiliki tugas yang harus dijalankan. Pada akhirnya, sekarang rumah budak ini bergerak dan menjadi jauh lebih kuat serta menjalankan tugasnya dengan baik. Ini adalah kontribusi yang besar bagi sekte, dan pastinya kedua orang itu bisa kembali ke atas karena tindakan mereka ini. Mendengar itu semua, Zuofan pun mengangguk. Dia akhirnya menyadari tempat itu sebenarnya sungguh-sungguh sangat bagus. Semua aturan kembali pada hukum rimba. Yang lemah akan menjadi mangsa dan yang kuat akan bertahan hidup. Di sisi lain, orang juga mungkin akan melihat kalau Surafield ini hanyalah tempat penjagalan dari para babi. Tapi sesungguhnya, Surafield adalah tempat dari binatang buas yang berusaha untuk bertahan hidup. Ya, kurang lebih inilah alasan kenapa Mimin pada akhirnya menyebut tempat ini sebagai rumah budak atau kamar budak. Karena perlakuan yang mereka terima itu hampir seperti budak ketimbang pekerja, pelayan, ataupun tukang. Mereka sengaja dibesarkan dan kemudian dijadikan material untuk kultivasi. Mereka juga dijadikan bahan tontonan dan diadu satu sama lain. Bagi yang bisa bertahan, maka mereka akan hidup, dan yang kalah akan disingkirkan. Ini mirip-mirip dengan cerita dari para budak yang kemudian dipaksa bertarung di Kolosium salah satunya. Ya, sebenarnya ada sebutan yang lebih parah daripada budak. Itu tadi dikatakan oleh Zuofan dan juga Paman Yuan, yaitu hewan ternak. Mereka itu tidak lebih seperti hewan ternak yang dibesarkan kemudian dipanen. Ya, jadi itulah alasan kenapa pada akhirnya Mimin memutuskan untuk menyebutnya sebagai budak, dan Zuofan sekarang statusnya adalah budak. Kini Zuofan mengangguk dan kemudian tampak bergumam. Mungkinkah Xiao Yue menempatkan aku di sini supaya aku membuat pencapaian di dalam sekte terlebih dahulu, pikir Zuofan. Apa yang kamu katakan? Tanya Paman Yuan yang terkejut ketika mendengar gumaman dari Zuofan. Zuofan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, bukan apa-apa, aku hanya menghela nafas saja. Aku kini menyadari bahwa dua orang itu rupanya cukup berbakat. Sayang sekali kalau mereka ditarik lagi untuk menjadi murid di atas. Benar, kata Paman Yuan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Paman Yuan, kenapa kedua orang itu sampai dihukum di tempat ini? Apakah kamu mengetahui alasannya? Kata Zuofan. Tapi sebelum Paman Yuan menjawabnya, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di telinga mereka. Tidak jauh dari mereka sekarang rupanya ada seorang gadis remaja yang sedang berlatih belati bulan di tangannya. Zuofan melihat ini dan tampak menyeringai, lalu dia berkata, teknikmu cukup bagus, Nona Yuer. Sepertinya kita bertemu lagi. Yuer kemudian berhenti dengan anggun dan menoleh. Bulan tampak bersinar di balik punggungnya seperti menjadi background yang sangat epik. Kini pandangan Yuer tampak dingin sedingin bulan dan melihat ke arah Zuofan. Kini Yuer setelah melihat Zuofan menjadi kesal dan kemudian berkata, kamu dihukum di kamar budak? Zuofan kemudian menjawabnya, ya, aku tinggal di sini sekarang. Yuer terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian tersenyum dan mengejek. Ketika kau datang pertama kali, kau mengatakan kau akan menjadi murid elit dan bahkan menjadi raja di masa depan. Tapi rupanya setelah kau datang ke aula, kau justru dikirim ke kamar budak. Kau memang terlalu pandai untuk membual. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku memasuki pintu aula?
Apakah kamu bertanya-tanya pada yang terjadi padaku dan kamu mencari tahu tentang hal itu? Kata Zuofan sambil tertawa. Mendengar hal itu, wajah YWR memerah dan dia berkata dengan marah. Siapa yang peduli denganmu? Hanya saja skandal tentang dirimu telah menyebar ke seluruh sekte. Saat kau datang, para tetua bahkan tidak melihatmu dan melemparmu ke kamar Buddha. Kau adalah sejarah di mana orang pertama yang datang dan langsung dibuang. Oh, begitukah? Kata Zuofan sambil mengangguk. Ada kilatan cahaya yang menyeramkan lewat di matanya. Ini dia tahu bahwa ketika dia datang ke sekte, semua orang memang memperhatikannya dan mengincarnya. Tapi ketika dia dilempar ke kamar Buddha, tidak satupun dari mereka yang peduli dengannya. Zuofan mulai berpikir, apakah semua ini adalah sesuatu yang disengaja? Lalu Zuofan mengambil nafas lagi dan memandang YWR. Jadi, ada apa Nona YWR datang ke tempat ini? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Atau jangan-jangan senior Mei-er yang mengkhawatirkanku? Bodoh, mana mungkin Kak senior mengkhawatirkanmu? Tiba-tiba, pipi YWR memerah karena dia menyadari sesuatu. Kalau bukan Mei-er yang mengkhawatirkan Zuofan, itu artinya dia dong yang khawatir pada Zuofan. Lalu YWR dengan marah berkata, aku pun tidak mengkhawatirkanmu, camkan itu. Sekarang Zuofan dan Paman Yuan keduanya pun tertawa melihat tingkah dari YWR. Mereka benar-benar bisa melihat gadis polos yang bisa dengan mudah dipermainkan. Melihat dua orang ini tertawa, YWR merasa malu dan menggertakkan giginya. Dia kini memegang belatinya dengan erat dan kemudian mengayunkan belati itu dengan penuh amarah ke arah Zuofan serta Paman Yuan. Melihat hal ini, Paman Yuan terkejut dan segera berlari ke belakang Zuofan. Tapi Zuofan masih tetap tenang dan kemudian dengan santai dia meraih pergelangan tangan YWR. Cengkraman itu cukup kuat bahkan sampai membuat YWR meringis dengan rasa sakit di wajahnya. Zuofan perlahan mengendurkan pegangannya dan dia berkata, kenapa seranganmu menjadi semakin lemah? Apa lukamu masih belum sembuh? Itu bukan urusanmu, teriak YWR dengan marah. Bajingan, beraninya kau menyerang adik perempuanku. Teriakan menggema dan sosok bayangan segera melompat dengan penuh niat membunuh ke arah Zuofan. Serangan itu jelas ditujukan ke arah Zuofan. Tapi Zuofan bisa melihat itu semua dengan mudah dan segera melepaskan tangan YWR lalu mundur sedikit. Ini Zuofan bisa melihat orang yang datang itu. Dia tidak lain adalah Yueling. Zuofan kini menatap Yueling dan berkata dengan santai, apakah Nona YWR ini adalah adikmu? Mata Yueling tampak dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Nak, aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Saat kau berani menggertak saudara perempuanku, maka aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Aku bisa menghancurkanmu sampai tubuhmu tidak bisa dikuburkan lagi. Mendengar itu Zuofan pun tertawa. Kau bukanlah orang pertama yang mengatakan itu padaku. Tapi tentu itu juga bukan berarti kau yang akan menjadi orang terakhir yang mengatakan itu padaku. Zuofan kini tampak penuh dengan rasa percaya diri. Melihat ini mata Yueling memadat. Tinjunya mengepal dengan erat dan aura membunuhnya meningkat secara drastis. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berada di tahap 6 surga yang mendalam berani mengatakan hal seperti itu. Tunggu. Yueling memperhatikan Zuofan sekali lagi dan baru menyadarinya bahwa ternyata Zuofan saat ini sudah berada di tahap 7 ranah surga yang mendalam hanya dalam beberapa waktu saja. Ini tentu memberikan sedikit kejutan pada Yueling. Tapi tetap saja, menggertak ahli yang berada di ranah visi dewa itu adalah hal yang konyol. Jadi Yueling yakin bahwa pasti ada orang yang kuat di belakang Zuofan. Ini tentu membuat Yueling sedikit merasa ragu untuk bertindak. Apalagi dia juga memiliki adik perempuan yang berada jauh dari jangkauannya. Dia tidak boleh sampai sembrono. Itulah yang saat ini dia pikirkan.
Lalu setelah memikirkan itu, perlahan niat membunuhnya pun mulai memudar dan kini dia menjadi jauh lebih tenang. Di sisi lain, Paman Yuan buru-buru maju dan berkata, "Nona Yueling, Anda salah paham di sini. Baru saja Nona Yuer sedang berlatih di sini, dan kebetulan kami lewat." Lalu setelahnya, Tuan Zuo dan Nona Yueling sedikit berselisih, dan Nona Yue kemudian menyerang Tuan Zuo. Yueling kemudian menoleh dan bertanya, "Apakah itu benar, Yuer?" Yuer kini menatap Zuo Fan dalam-dalam dan masih memiliki kemarahan di dalam hatinya. Tapi masalah ini tidak boleh menjadi terlalu besar. Lalu dia berkata, "Mereka tidak bersalah. Akulah yang menyerang mereka terlebih dahulu." Zuo Fan mengerutkan keningnya dan perlahan tersenyum. Dia bisa melihat bahwa meski Yuer itu memiliki sifat keras kepala, tapi dia ternyata juga cukup bijak. Itu adalah modal yang sangat bagus baginya di masa depan. Namun Yueling masih tampak kesal dan dia berkata, "Meskipun adikku yang menyerang terlebih dahulu, tapi itu semua pasti karena dia memiliki alasan. Tunggu saja dan lihat di masa depan. Aku akan membuat perhitungan denganmu." Setelah mengatakan itu, Yueling pun meraih pergelangan tangan Yuer dan kemudian mengajaknya pergi sambil berkata, "Yuer, kamu harus ingat, kalau tidak baik kamu berada di tempat ini. Apalagi jika kamu berhubungan dengan anak itu lagi. Jika kamu butuh sesuatu cukup bilang saja pada senior Meier. Tidak perlu sampai kamu datang ke tempat ini." "Iya kak," kata Yuer dengan patuh. Setelah itu, kedua orang itu pun pergi dari sana dan Zuo Fan tidak bisa melihat punggung mereka lagi. Apa itu adil? Adiknya menyerangku terlebih dahulu dan sekarang kakaknya mengancamku. Kata Zuo Fan sambil menghela nafas. "Percuma Anda mengeluh. Di tempat ini hanya yang terkuat yang bisa bertindak semaunya," kata Paman Yuan. Kini dia menghela nafas lega seolah terlepas dari maut. Setelah itu, Paman Yuan kemudian kembali berkata, "Selain itu, Nona Yueling juga melepaskan kamu karena dia masih tidak tahu sedalam apa latar belakang yang kamu miliki. Jika kamu tidak memiliki latar belakang sedikit pun, pasti dia sudah menghabisimu sekarang. Jadi, dengan begitu kamu harus lebih berhati-hati lagi di masa depan." Mendengar ini, Zuo Fan tampak tersenyum dan menggelengkan kepala. "Ngomong-ngomong Paman Yuan, apa benar kalau kali ini Yueling itu mengumpulkan material kultivasi untuk Yuer?" kata Zuo Fan. Lalu setelah itu Paman Yuan pun mengangguk dan berkata, "Benar, meski Yueling dikenal sangat kejam, tapi dia itu sangat menyayangi adiknya. Dia menyadari bahwa kualifikasi adiknya itu masih kurang. Lalu dia sengaja mencuri pil tingkat 7 dan memberikannya pada adiknya. Karena kejadian itu akhirnya Yueling dijatuhkan ke tempat ini. Sedangkan Yuer berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya. Kupikir Yueling pasti ingin adiknya memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu murid elit di masa depan." "Oh, artinya dia begitu perhatian pada adiknya. Tapi sayang sekali mereka tidak bernasib baik," kata Zuo Fan. "Kenapa kamu mengatakan itu?" kata Paman Yuan sambil mengerutkan keningnya. Zuo Fan pun kemudian berkata, "Aku dengar bahwa Yuer sedang berlatih seni pedang iblis. Lalu bagian terpenting dari teknik kultivasi ini sebenarnya adalah dengan melahap jiwa yang dipenuhi dengan dendam dan amarah. Teknik ini jelas memancing munculnya jiwa iblis, dan perlahan itu bisa merubah sifatnya. Lalu saat dia berhasil menguasainya, dia akan menjadi pedang pembunuh dewa dan Buddha." Tapi kenapa?" kata Paman Yuan dengan rasa penuh penasaran. "Tapi sekarang Yuer sedang terluka dan belum sembuh. Jika dia memaksakan dirinya dan berlatih teknik ini, maka sifat jahatnya akan terus meningkat sampai melahap jiwanya sendiri. Dia akan jatuh ke dalam kegilaan dan tubuhnya pada akhirnya akan hancur. Jika itu sudah terjadi, aku yakin Yueling pasti akan menyesali semua keputusannya kali ini. Selain itu,
Luka dari YWR sebenarnya tidak terlalu parah. Bahkan hanya dengan menggunakan pil roh saja seharusnya dia bisa sembuh dalam 1 atau 2 hari. Tapi sampai hari ini ternyata dia masih terluka. Apa kamu tahu kenapa itu? Paman Yuan tampak terdiam dan berpikir untuk beberapa saat sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Paman Yuan kemudian menatap Zuo Fan lagi dan bertanya, "Jika memang begitu, kenapa kamu tidak memberitahu mereka sekarang?" Zuo Fan menyeringai, "Untuk apa? Mereka adalah orang yang berani mengancamku. Sekarang mereka harus menerima nasib mereka sendiri." Zuo Fan kemudian memutar badannya dan tampak tidak peduli. Di sisi lain, Paman Yuan tampak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Padahal orang tua ini pikir kamu menganalisanya sampai sejauh itu karena kamu peduli pada mereka. Tentu tidak. Mereka tidak ada hubungannya denganku dan mereka sudah berani mengancamku. Tapi aku tentu memiliki alasan kenapa aku sampai menganalisanya sedalam ini. Itu semua karena aku pikir bahwa rumah Buddha ini mungkin adalah tempat paling bersih di seluruh sekte, kata Zuo Fan sambil tersenyum. Paman Yuan menjadi semakin heran. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana bisa kamu mengatakan kamar Buddha yang adalah tempat paling kejam di sekte ini sebagai tempat paling bersih?" Zuo Fan pun tertawa. "Paman Yuan, kamu tidak mengerti. Tempat ini sangatlah jujur. Jika kamu tidak dibunuh artinya kamu adalah pembunuh. Itu adalah hubungan yang sangat sederhana dari setiap individu yang ada di tempat ini. Tidak ada yang memiliki pikiran intrik dan skema apapun di belakang mereka. Jadi, bukankah tempat ini bisa disebut sebagai tempat paling bersih?" kata Zuo Fan sambil tersenyum. Paman Yuan kini tampak merenung sejenak dan kemudian mengangguk. "Tuan Zuo memang orang yang sangat berwawasan luas. Menurut apa yang Anda katakan, memang benar bahwa tempat ini sangatlah bersih." Kini Zuo Fan melirik Paman Yuan, lalu keduanya pun tertawa bersama dan kemudian mereka berjalan berdampingan. Di sepanjang jalan keduanya saling bertukar pikiran dan persepsi tentang dunia. Semakin lama, hubungan mereka menjadi semakin erat, dan keduanya kini saling bertukar manfaat dan tumbuh bersama. Dan sekian dulu spoileran kali ini. Thank you banget, ini bonusan, dan kalau misalnya ada yang tertarik buat nraktir Mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. See you again di next video, dan bye.